Selamat datang di kisah-kisah kriminal. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kisah kriminal dengan judul Bayang-Bayang Putih, kisah Jack the Ripper. Bab 10, Surat dari Neraka. White Couple, Februari 1889. Musim dingin belum usai. Salju meleleh perlahan, menciptakan genangan berlumpur di antara batu-batu jalanan. Langit kelabu seperti menekan atap-atap rumah susun dan lorong-lorong sempit yang tak pernah sepenuhnya bersih dari bayangan kematian. Aberline kini hidup dalam bayang-bayang. Bukan lagi inspektur resmi, melainkan seorang penyelidik bayangan. Di saku mantelnya tersimpan surat lusuh tampak perangko yang ia terima 2 malam sebelumnya. Tulisannya gemetar seperti ditulis dengan darah yang mengering. Aku kembali dan aku lebih lapar dari sebelumnya. Kau kira kau bisa menyingkirkanku? Api tak bisa membakar bayangan. From Hell. Dia tahu benar gaya tulisan ini. Kertas berbau logam. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada nama, hanya tanda ukiran pisau kecil di pojok bawah. Sebuah ruang bawah tanah, London Timur. Aberline menemui Godley secara rahasia. Mereka bertemu di bawah toko ikan yang ditutup sejak pembunuhan terakhir. Di ruangan dingin dan lembab itu, peta White Couple masih terbentang dengan lingkaran merah di setiap lokasi korban. Freddy, kau yakin ini dari dia? Entah dia atau seseorang yang ingin aku percaya bahwa dia masih hidup. Godley menarik napas panjang. Apa menurutmu yang kita hadapi ini bukan satu orang saja? Abraham menatap bayangan peta. Aku semakin yakin ini lebih dari satu tangan, tapi satu otak. Gedung Royal College of Surgeons, malam hari. Dengan bantuan kenalannya di lingkungan medis, Aberline menyusup ke bagian arsip terlarang. Ia mencari satu nama, Sir William Gould, mantan dokter kerajaan yang sempat dirumorkan gila sebelum kematiannya. Dalam laci terkunci, dia menemukan catatan eksperimen anatomi manusia dengan catatan kaki aneh. Eksperimen pembelahan kejiwaan harus dilakukan pada subjek jalanan agar tidak menimbulkan kegemparan di kelas atas. Aberline bergidik. Di balik tumpukan map, terselip potret seorang pemuda dengan mata kosong, mirip wajah yang ia lihat dalam sketsa lama dari rumah di Lambeth. Di belakangnya, Edward Gould, putra adopsi, dicatat sebagai hilang tahun 1885. Malam itu, Plat Aberline. Hujan mengetuk jendela seperti kuku-kuku kecil. Di meja kayu tuanya, ia menyusun kembali potongan puzzle yang selama ini tercerai. Freemason, rumah sakit jiwa tak tercatat, sketsa pembunuhan yang digambar sebelum kejadian, surat dengan ukiran pisau, dan satu nama yang menghubungkan semuanya, Edward Gould. Tiba-tiba
lampu minyaknya berkedip, lalu mati. Aberline berdiri perlahan. Dari lorong luar terdengar suara sepatu pelan mendekat. Seseorang menyelipkan amplop tipis di bawah pintu. Lalu suara langkah itu menghilang ke malam. Isinya, "Kau hampir sampai, Fred. Tapi kau lupa. Aku bukan makhluk malam. Aku adalah malam itu sendiri." Keesokan paginya, Mid Square. Tubuh seorang wanita ditemukan. Organ dalam diangkat dengan ketelitian bedah. Tapi ada yang berbeda. Potongan tak lagi liar, melainkan rapi, seolah ingin menunjukkan peningkatan. Di dinding bata dengan kapur merah. Dia tidak belajar dari masa lalu. Sekarang aku mengajarinya seni. Aberline berdiri menatapnya. Dia berevolusi, gumamnya. Godley mengangguk pelan, atau dia sedang melatih muridnya. Di sebuah ruangan tersembunyi, seorang pemuda duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya penuh bayangan. Di meja tergeletak pisau kecil dan kertas kosong. Ia menulis, "Bab berikutnya akan lebih megah. Dunia akan mengenal karya agungku. Jack telah mati, tapi aku hidup." Lalu dia tersenyum. Dan api lilin memantulkan pantulan wajah Edward Gould yang sekarang bukan lagi manusia.